Selanjut, adapun materi ke-7 tentang struktur politik, infra dan suprastruktur politik, serta sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem struktur politik, di mana struktur politik adalah keseluruhan lembaga, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik di dalam suatu negara. Struktur ini mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dibentuk dan dijalankan dan dipertahankan. Struktur politik mencakup unsur-unsur seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, militer dan kepolisian, lembaga pemilu, dan media massa sebagai pengawas. Struktur ini bisa dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Yang kedua, pengertian infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah unsur pelaksanaan dan pendukung dalam sistem politik yang berperan sebagai dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan kehendak rakyat ke dalam sistem pengambilan keputusan politik. Unsur-unsur infrastruktur politik menjadi yang meliputi yang pertama, partai politik, alat untuk mengorganisasi aspirasi rakyat dan merebut kekuasaan. Yang kedua, kelompok kepentingan interest groups, yang misalnya serikat buruh, pengusaha, LSM, dan organisasi keagamaan. Yang ketiga, kelembagaan penekan, di mana seperti organisasi mahasiswa, ormas, demonstran, dan gerakan sosial. Yang keempat, media massa sebagai alat komunikasi politik dan pengawas kekuasaan. Yang kelima, tokoh politik dan masyarakat. Yang dimaksud termasuk di dalam tokoh agama, adat, intelektual yang mempengaruhi opini politik. Yang ketiga, pengertian suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga formal negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politiknya. Mereka memiliki kekuasaan sah menurut hukum dan konstitusi. Unsur-unsur suprastruktur politik Indonesia meliputi yang pertama, presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang lembaga legislatif dan mewakili rakyatnya. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili daerah. Yang keempat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, mana gabungan DPR dan DPD yang memiliki fungsi amandemen undang-undang dan pelantikan presiden dan wapres. Yang kelima, ada Mahkamah Agung, lembaga yudikatif tertinggi. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi, mengadili perkara konstitusi. Ada yang ketujuh, PPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, mengawasi keuangan negara. Yang kedelapan, KY, Komisi Yudisial, yang mengawasi hakim. Fungsi utama suprastruktur politik adalah mengambil keputusan politik yang sah berdasarkan konstitusi yang serta menjalankan pemerintah secara ilegal. Yang keempat, sistem pembagian kekuasaan Indonesia, di mana bagian A, pembagiannya. Kekuasaan dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi lembaga negara yang terdiri dari legislatif, yang mana lembaga pelaksananya terdapat DPR dan DPD di dalam MPR. Fungsinya itu ya membuat undang-undang. Kedua, eksekutif, dan di dalam lembaga pelaksananya terdapat presiden dan wakil presiden, di mana di fungsinya melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang dimana fungsinya mengadili perkara hukum dan mengawasi sistem peradilan. Bagian B, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Yang dimana hal ini diatur dalam asas otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, kecuali urusan yang menjadi wewenang pusat seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, fiskal dan moneter, dan agama. Terima kasih.